Ya, hakim akan bijaksana melihat dari rangkaian-rangkaian peristiwa, bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum dengan mendengarkan keterangan-keterangan saksi ya saat kejadian atau di lapangan. Majelis hakim akan menyimpulkan, akan berkeyakinan dengan keyakinan hakim didukung oleh dua alat bukti tersebut. Tercukupin enggak dia sebagai seorang pengedar? Ketika dia tidak tercukupin, hanya tercukupin dia sebagai seorang pengguna narkotika, mengkonsumsi, berarti pasal pengedar ya itu dihilangkan, cukup dengan pemakai atau pengguna tersebut. Pidana terkait Ahmad Joni pledoi-nya ditolak oleh JPU, dengan ditolak itu juga JPU, jaksa penuntut umum menolak pledoi-nya yang berikan atau disampaikan oleh pengacaranya Ahmad Joni. Dalam hal itu biasa saja terjadi di sebuah persidangan. Akan tetapi ini kembali menjadi tolak ukur rekan-rekan pengacara Ahmad Joni dalam hal ini. Kenapa? Dalam perkara tindak pidana narkotika pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini kan ancaman pidananya kan sangat berat. Jadi itu harus kita pahami bersama. Jadi menjadi seorang pengacara itu tidak sembarangan, tidak gegabah memberikan suatu informasi ataupun suatu pembelaan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika, begitu. dalam ditolak atau ditolaknya pledoi sendiri, tapi itu juga ada untuk pembantu sendiri ya. Dalam proses itu hakim melihat dari posisi seorang Ahmad Joni kan banyak juga dia cuma hanya pemakai. Dalam proses pemakai itu kan harusnya direhab atau gimana sih melihat itu? Ya, mestinya kalau berdasarkan Undang-Undang Narkotika ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu ada 112, 114, 127 baik pengguna maupun pemakai. Ketika seorang dianggap sebagai pemakai atau pecandu narkotika, wajib dan harus direhabilitasi. Akan tetapi pemerintah atau negara kita ini punya keterbatasan tentang biaya untuk rehabilitasi. Kita harus pahami, ya harus kita mengerti juga bahwa penghuni atau warga lapas di Indonesia ini mayoritas pengguna narkotika, bahkan pengedar narkotika. Kalau semua dibiayai oleh negara, wah itu sangat tidak relevan ya, bisa menggunakan pengeluaran anggaran belanja negara atau APBN yang sangat besar begitu. Tapi dalam proses banyak proses hukum kasus narkoba pidana atau bukan itu bukannya malah menurun karena menaik dalam proses, apalagi terjadinya di lapas sendiri loh Bang. Iya, dalam hal itu kita sebetulnya minta pertanggungjawaban kepada penegak hukum, khususnya pihak kepolisian. Bagaimana pihak kepolisian, habisnya bagaimana imigrasi, bagaimana bea cukai melakukan suatu action yang luar biasa, baik Polairut maupun Angkatan Laut. Kenapa? Barang-barang narkotika sangat mudah masuk ke Indonesia karena pengawasan itu sangat minim. Ya mungkin juga masalah pendanaan untuk dana-dana taktis para penegak hukum maupun instansi-instansi tertentu untuk melakukan penghambatan untuk masuknya peredaran narkotika ke Indonesia. Maka di Indonesia itu merupakan lahan basah bagi negara-negara untuk memasukkan atau menyuplai narkotika ke Indonesia. Indonesia bisa dianggap pemakai terbesar pengguna narkotika. Itu dibuktikan di setiap lapas di seluruh Indonesia ya, di beberapa provinsi di Indonesia dominan adalah penghuninya pengguna dan pengedar narkotika. Tapi seperti itu. Balik lagi dengan perkara kasus Ahmad Joni dan proses hakim nanti menentukan dengan keputusan dia dari abang pandangan hukum sendiri, bukan berarti dalam pledoi itu ditolak oleh JPU itu untuk bisa menekankan hukumannya akan berat, enggak ngaruh dalam proses itu.
Ya, kalau ditolak itu tidak mempengaruhi. Yang tadi saya sampaikan bisa saja ya nanti menjadi suatu pertimbangan hakim. Apakah yang bersangkutan murni seorang pengedar atau pemakai narkotika? Ya, dengan dua alat bukti ya. Oh, memang terbukti dia sebagai pengedar. Siapa pernah membeli, pernah melihat dan mengetahui dia seorang pengedar, kan begitu. Kalau dia mengonsumsi narkotika, memang sudah jelas dia sudah berapa kali menggunakan narkotika dan sudah berapa kali ya direhabilitasi maupun ditangkap. Maka bisa saja nanti dari beberapa pasal itu, misalnya dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu tentang narkotika, masuknya di pasal 112 atau 114 baik pengedar maupun pengguna. Nah, di situ ada ketika mengguna itu di 127 misalnya. Ya, itu harus direhabilitasi. Nanti di putusan pengadilan bisa saja yang bersangkutan direhabilitasi oleh majelis hakim, bukan hanya dikurung badan, bahkan direhabilitasi seperti itu. Tapi itu perdebatan sisi hukum dari perkara kasus Ahmad. Kalau dia dituntut 9 tahun diduga pengedar, barang buktinya kan tidak melebihi kapasitas. Dan kedua, bandarnya atau siapa pembelinya kan tidak ada di dakwaan itu, tidak ada dalam perkara imbang. Nah itu mereka gimana? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, majelis hakim, jaksa penuntut umum bisa menyimpulkan juga. Jaksa penuntut umum baik hakim itu tidak serta-merta berdiri sendiri. Mereka tuh ada tolak ukur berdasarkan dua alat bukti itu. Misalnya jumlah barang bukti itu berupa narkotika itu berapa gram, berapa on, berapa kilo. Itu ada nggak? Misalnya disinyalir hanya 0,0 sekian. Berarti kategorinya memang dia pemakai. Kalau pengedar itu jumlahnya bisa dikatakan di atas 1 gram misalnya, atau di atas 1 kilo, mereka adalah seorang pengedar. Kalau dia hanya berapa mili atau berapa gram, disinyalir ada takaran-takaran tertentu bahwa ini memang seorang pemakai. Bahkan ya ini sebagai masukan saja kepada rekan-rekan pengacaranya Ahmad Joni, pengakuan aja terhadap Ahmad Joni, mau dia bersalah. Saya mengakuin kesalahan saya sudah mengonsumsi narkotika. Itu kan sudah diatur dalam undang-undang pada saat sekarang di dalam KUHP baru. Pernyataan mengakuin suatu kesalahan. Yang bisa saja tadi kita sampaikan bahwa saya pengguna, saya mengakuin saya menggunakan narkotika dengan keyakinan majelis hakim, ya memang dia kenakan pasal penggunaan aja, wajib dan harus direhabilitasi begitu. Memang keluar dari mulut dia memang dia pemakai dan dia punya penyakit itu. Penyakit yang kita kata indikasinya dia memang badannya harus kena lah dalam proses pemakaian. Iya, kalau demikian maka yang bersangkutan ada ketergantungan di dalam narkotika, ya obat-obatan itu. Maka selayak dan sepantasnya yang bersangkutan harus direhabilitasi. Kalau dia dikurung, dipenjarakan tanpa direhabilitasi, bisa saja yang tadi ya kita duga dia bisa menjadi seorang pengedar karena dia ketergantungan narkotika itu. Jadi harus ada rehabilitasi. Tahapan-tahapan rehabilitasi pun ada. Namanya misalnya dia harus dilakukan misalnya sterilisasi, ya, pemulihan. Ada masa isolasi yang harus dilakukan beretape-etape. Misalnya berapa minggu dia isolasi, berapa minggu pemulihan, dan pihak dokter ya harus melakukan cross check terhadap yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan ada suatu peningkatan perubahan atau ketika dia dihentikan narkotika tersebut malah dia timbul suatu sakit atau timbul hal-hal yang dianggap melemahkan imun tubuhnya atau lain sebagainya seperti itu. Tapi dalam proses pledoi yang dibacakan atau yang ditulis oleh kuasa hukum dengan pernyataan bahwa banyak kejanggalan dalam proses BAP-nya, ada kejanggalan, tidak ada kuasa hukum, barang bukti tidak melekat di dia, ya kan, dan akhirnya juga menulis surat bahwa dia mengaku bahwa dia pemakai, itu juga bisa introspeksi seorang hakim menentukan hukumannya dia, Bang Nadia. Iya, jadi kalau dari tahap awal seorang tersangka terduga penyalahgunaan narkotika ya di pasal di Undang-Undang 35 ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu, maka dia wajib dan harus didampingi seorang pengacara.
di saat proses berita acara pemeriksaan, ketika dia tidak didampingi, something ada sesuatu. Kenapa dia tidak didampingi? Dan negara mewajibkan hal itu. Di dalam undang-undang juga mengatur hal itu, harus mesti didampingi oleh seorang pengacara seperti itu. Jadi dengan pandangan hukum ahli pidana itu masih ada harapan atau keputusan hakim dalam arti kata profesional ya dalam proses ini. Iya, hakim akan bijaksana melihat dari rangkaian-rangkaian peristiwa, bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum dengan mendengarkan keterangan-keterangan saksi ya saat kejadian atau di lapangan. Majelis hakim akan menyimpulkan, akan berkeyakinan dengan keyakinan hakim didukung oleh dua alat bukti tersebut. Tercukupin enggak dia sebagai seorang pengedar? Ketika dia tidak tercukupin, hanya tercukupin dia sebagai seorang pengguna narkotika, mengkonsumsi, berarti pasal pengedar ya itu dihilangkan, cukup dengan pemakaian. Update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.